Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida. Nah, jadi di video kali ini saya mau bagiin dua resep camilan terbaik khas Arab Saudi. Dan untuk cara buatnya itu gampang sekali ya. Jadi pemula juga pasti langsung bisa. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang mau tahu gimana cara buatnya, langsung aja yuk simak videonya. Langkah pertama, siapkan wadahnya dulu atau baskomnya. Kemudian tepung terigu 350 gram atau 2 gelas lebih ya, tuh seperti ini. Ragi seperempat sendok teh dan garam setengah sendok teh. Terus ada minyak sayur 2-3 sendok makan gitu ya. Susu bubuk 2 sendok makan, gula pasir setengah sendok makan. Lanjut diaduk-aduk dulu gini tuh ya, sebentar. Kemudian ada baking powder setengah sendok teh. Lanjut siapkan airnya yang dingin ya, bukan yang hangat ya, yang dingin. Saya memakai 200 ml atau bisa sesuaikan dengan kualitas tepung kalian masing-masing ya. Tidak boleh lembek-lembek amat ataupun keras-keras amat ya. Biasa-biasa saja gitu. Nah, ini saya campur adukan semua langsung dan diaduk-aduk ya hingga tercampur. Jika merasa lengket boleh taburi tepung sedikit-sedikit Maya. Sebelum saya uleni, saya campur-campur dulu seperti ini tuh ya di baskomnya. Nah, jika merasa lengket taburi tepung ya. Nah, setelah ini akan saya uleni di bawah. Jangan lama-lama nguleninnya, sebentar aja ya hingga tercampur aja si bahan ini. Nah, ini sudah tercampur si adonannya ya. Kemudian di sini akan saya diamkan adonannya 30 menit saja ya. Setelah 30 menitnya adonannya sudah melentur ya atau lentur gitu tuh ya. Sekarang dikasih tepung dulu sedikit aja. Kemudian bagi-bagi adonannya sesuai selera ya teman-teman. Misalkan mau besar, mau kecil, mau sedang gitu ya. Pokoknya mah sesuai selera untuk beratnya itu ya. Setelah dibagi-bagi aku rounding dulu sebentar dan aku pindahin ke wadah seperti ini. Sekarang lanjut langsung aja dipipihkan. Kayak gini tuh lonjong ya, karena ada cetakannya segitiga gitu ya teman-teman. Jadi saya buat lonjong seperti ini. Saya pipihkan dulu ya yang banyak, saya buat pipihkan yang banyak gitu ya, lalu akan saya cetak ya. Nah, untuk isian saya memakai keju oles kesukaan anak-anak seperti ini. Dan isian yang satu lagi aku pakai dada ayam ya, dicincang gitu, dihaluskan, lalu dioseng-oseng sama wortel, dikasih bumbu baharat gitu, dan ada daun bawang dan daun seledri ya atau bagdones. Dan daun kuzbara ya atau ketumbar, daun ketumbar gitu kalau bahasa Indo mah ya. Nah, untuk resepnya bisa dicek di playlist YouTube aku ya guys. Nah, ini. Oke, sekarang cara mencetaknya teman-teman simak videonya ya. Pokoknya mah gampang cara mencetaknya. Agar supaya tidak merojol nanti pas digoreng. Jadi usahakan setelah dikasih isian tuh diteken banget tuh seperti ini. Teken-teken yang keras ya agar supaya tertutup rapi ya gitu biar tidak merojol nanti pas digoreng ya. Karena ini ada raginya ya teman-teman. Nah, sambosa Arab itu atau pastel ya. Biasanya orang Arab tuh makainya ragi ya biar hasilnya nanti tuh empuk ya. Tapi sebagian ada yang buat renyah ya, yaitu kalau mau renyah jangan pakai ragi. Nah, ini sudah aku buat ya seperti ini, dicetak si sambusanya atau pastelnya dengan cetakan segitiga. Lanjut aku panaskan minyak, langsung aja goreng. Kalau mau beruntusan digorengnya harus minyak panas ya. Kalau mau mulus minyaknya harus sedang-sedang saja gitu, jangan sampai panas. Pokoknya mah sesuai selera aja ya, semuanya mantul, dol surendol ya. Mau yang beruntusan, mau yang mulus juga semuanya mantul. Cuman bedanya di sini aku pakai ragi ya teman-teman. Jadi kalau pakai ragi mah itu ada empuknya dan tidak renyah ya. Oke teman-teman, ini sambusanya jangan lupa dibolak-balik ya agar tidak gosong ya. Nah, ini sudah keemasan, kecoklatan, berarti udah matang. Lalu angkat dan tiriskan ya, tuh seperti ini. Warnanya sudah cantik, keemasan gini ya. Nah, kayak gini. Sekarang lanjutkan semuanya goreng si sambusanya atau pastelnya hingga selesai ya. Saya skip ya karena kepanjangan. Jadi intinya ini udah beres aja intinya mah teman-teman. Sekarang ditiriskan dulu di piring seperti ini pakai tisu ya biar menyerap si minyaknya.
Nah, jadi inilah sambusa Arab atau pastelnya sudah matang. Nah, jadi sambusa ini biasanya disajikan di bulan puasa Ramadan ya teman-teman, atau di acara-acara ajimahan kayak gitu ya. Kayak pesta-pestaan gitu pasti ada. Tapi terkadang buat hidangan pelengkap ya. Ini buat pelengkap hidangan mereka ya. Misalkan bikin kapsa terus dilengkapi dengan sambusa. Tapi itu enggak semuanya ya teman-teman. Tapi adalah sebagian yang membuat kapsa terus dilengkapi dengan sambusa. Tapi enggak semuanya ya teman-teman. Nah, ini mah saya bikinnya buat camilan ya, karena udah lama nggak bikin. Nah, ini dalamnya seperti ini, dan untuk teksturnya itu lembut ya dan empuk kayak roti goreng gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau renyah, ada di playlist aku juga di YouTube ya. Ada yang renyah gitu. Jadi kalau mau renyah mah tidak boleh pakai ragi atau baking powder ya. Kalau baking powder sih nggak apa-apa pakai, tapi nggak boleh pakai ragi ya, karena ragi itu membawa empuk dan lembut ya buat teksturnya nanti. Tapi biasanya kita mah ya sukanya yang renyah-renyah gitu ya teman-teman. Di Indonesia mah yang disebut dengan sebutan pastel itu ya. Tapi ini mah sesuai selera aja. Kalau kalian suka silahkan dicobain karena rasanya tuh mantul, bener-bener enak luar biasa. Cocok buat ide jualan juga ya. Oke, selamat mencoba bagi yang mau mencobanya ya. Buat teman-teman yang ada di KSA ataupun dimanapun kalian berada ya. Kalau suka silahkan di like, komen, dan share. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Langkah pertama, siapkan susu cair yang hangat sebanyak 310 ml. Terus ada habat soda 1 sendok teh, bubuk kapulaga 1 sendok teh, minyak sayur 30 ml, ragi 1,5 sendok teh, kemudian ada garam setengah sendok teh. Nah, untuk gula pasirnya saya memakai 8 sendok makan ya, atau mau 10 juga boleh ya, jadi manis nanti. Pokoknya ini ada manisnya dan gurihnya. Aduk-aduk ya tuh. Lanjut, terigu protein tinggi sebanyak 500 gram, tapi ini baru 450 dulu ya. Ini pro tinggi ya semua, kalau mau dicampurkan dengan pro sedang juga itu bagus. Aduk-aduk hingga tercampur, dan di sini akan saya diamkan dulu ini adonan kurang lebih 20 menitan gitu ya. Tutup ya biar gak kering. Setelah 20 menit, sekarang aduk-aduk dulu dan aku tambahkan tepung terigu lagi sebanyak 5 sendok makan. Jadi total terigu yang aku pakai itu di sini 500 gram ya teman-teman. Lanjut, aku aduk-aduk dengan tangan seperti ini. Cara nguleninnya gampang kayak nyuci baju gitu, dikucek-kucek, nanti lama-lama akan lembut dengan sendiri. Ini nggak usah lama-lama ya, paling 3-4 menitan gitulah ya. Hingga tercampur aja sih bahan-bahannya atau adonannya ini ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai telur tadi ya pas ngadonan, boleh pakai telur. Ada yang pakai telur, ada yang enggak ya. Di resep saya juga sebelumnya ada yang pakai telur ya, bisa dicek ke bawah. Tapi kalau nggak pakai telur juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah 4 menit kira-kira ya saya uleni, atau 3 menit lah gitu hingga tercampur aja. Kemudian di sini ditutup dulu karena akan kita diamkan kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam udah mengembang ya tuh. Mengembang dengan sempurna. Sekarang kasih tepung taburan sedikit aja, sekeprul-keprul mah gitu ya. Kemudian di sini kita akan bagi-bagi adonannya menjadi kurang lebih 8 gitulah ya adonannya itu. Karena nanti setelah dibagi-bagi kita akan pipihkan, nanti dipotong-potong gitu ya. Tapi ada juga yang membuatnya dengan cara motif bomboloni ya, bulat aja gitu kayak pizza gitu. Boleh itu juga ya, tapi di resep ini aku mau membuatnya dengan versi dipotong-potong ya. Nah, oke, lanjut. Tadi kita mulai dari yang pertama, gilas ya, pipihkan seperti ini. Tuh tidak tipis-tipis amat ataupun tebal-tebal amat ya, sedang-sedang saja ya. Sekarang kita potong menjadi 4 bagian ya, dibagi menjadi 4 bagian aja tuh seperti ini. Ini udah pas ya, tidak terlalu kecil ataupun besar ya, sedang ya. Lanjut, setelah ini diletakkan di wadah yang sudah aku alasi dengan serbet bersih ya, khusus untuk roti-rotian ya. Kita lanjut, gilas lagi pipihkan, kemudian dipotong-potong lagi atau dibagi-bagi lagi menjadi 4 bagian seperti ini tuh. Nah, ini setelah kita potong-potong, lanjut kita akan diamkan kembali ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu kepong dan jadi tambah empuk, lembut ya, tidak mudah kering atau keras. Nah, sekarang kita
tutup dulu ya seperti ini dan diamkan kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, atau 30 menitan lah gitu ya. Kalau aku ini 20 ya. Nah, selanjutnya aku akan goreng ya. Ini minyak sudah panas ya, udah dari tadi aku panasin ya, karena emang minyaknya harus panas biar rotinya itu melendung ya. Jadi tipsnya harus panas sih minyaknya. Untuk api saya memakai api sedang ya. Nah, jadi untuk apinya itu nggak boleh kecil-kecil kayak donat ya. Jadi apinya sedang ya, biar minyaknya panas cepet ya. Dan ini akan melendung semua ya. Nah, jadi tipsnya cara menggoreng agar melendung ya, ini minyaknya harus panas ya, dalam keadaan panas gitu ya teman-teman. Tapi untuk apinya mah nggak boleh besar ya teman-teman, karena nanti akan cepat gosong karena ini banyak gulanya ya, karena manis kan. Jadi wayahna harus sedang-sedang saja ya apinya, tapi minyaknya harus panas. Nanti ini akan melendung dengan sendirinya ya. Wangi sekali teman-teman, ini ketika digoreng wangi sekali rempah-rempahnya. Lanjut kita akan Bolak-balik jangan lupa ya, karena ini teh nanti gosong gitu ya, cepat gosong karena ada gula pasir ya teman-teman. Jadi nanti rasanya itu manis ya, manis dan ada gurihnya. Nah, kalau sudah selesai mah kita tiriskan dulu di wadah seperti ini ya. Dan nanti bisa disajikan untuk buka puasa, untuk camilan, untuk teman ngeteh di sore-sore, bisa juga buat sarapan pagi ya, boleh pokok nama teman-teman buat apa aja. Mungkin kalau di Indonesia bisa buat jualan juga ya. Dan dijamin ya kalau untuk jualan mah pasti laris manis ya teman-teman. Ini roti goreng khas Yaman ya, yang selalu populer di Arab Saudi, dan termasuk ya bocil-bocil Arab tuh suka banget dengan camilan yang satu ini ya. Jangankan bocil Arab ya, aku juga seneng suka karena enak rasanya, wangi banget, teksturnya empuk lembut luar dalam, dalamnya itu kepong, wangi sekali, rasanya manis dan ada gurihnya, pokoknya ada renyah-renyah gitu, empuk renyah empuk, pokoknya enak banget, endul pisan, wajib dicoba ya, cocok buat ide jualan juga ya teman-teman, dijamin bakal laris manis. Tuh dalamnya teh kepong banget tuh teman-teman. Kalau nggak kepong berarti masih gagal ya teman-teman, bisa dicoba lagi. Tuh kayak gini tuh kepong banget. Oke, selamat mencoba bagi kalian yang mau mencobanya ya. Sebentar lagi ini akan habis di serbu bocil-bocil aku ya teman-teman dan teman-temannya. Oke teman-teman, sekian dulu ya di video kali ini cara membuat camilan khas Arab Saudi kesukaan bocil-bocil Arab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka mah silahkan di like, komen, dan share, dan terima kasih.